Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Pada hari ini, pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah setiap bulan kita pelajari sabdanya, berharap dengan membaca mengkaji sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai kepada hadis arba'in ke-12. Sebelum saya membahas hadisnya, boleh ada yang tolong membacakan matan hadisnya, silahkan. Ya, hadis ke-12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadisnya ringan, singkat, padat, daging semua isinya. Apa kata beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau jadi orang Islam yang baik, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini kalau kita amalkan, maka kita sudah melakukan setengah ajaran Allah dan Rasul. Kenapa? Karena semua orang ingin tenang. Kalau semua berpikir nggak ada manfaatnya kita tinggalkan, maka tidak ada orang yang terganggu dengan perilaku kita. Tidak ada yang terganggu dengan tutur kata kita. Kalau seandainya semua orang mengamalkan hadis ini. Kenapa? Min husni islamil mar'i. Jadi di antara tanda sempurnanya iman Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sering nggak melakukan hal yang tidak bermanfaat? Sering. Seandainya hadis ini kita lakukan, Masya Allah. Terus parameternya bermanfaat apa? Karena hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin agar individu kita baik, keluarga kita baik, masyarakat kita baik, maka fokus dengan tujuan utama. Fokus dengan tujuan pribadi kita. Sehingga kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengapa? Karena hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah sebuah kesia-siaan. Sia-sia saja. Orang yang sempurna Islamnya itu kalau nggak bermanfaat ditinggalkan. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana memulai untuk melakukan hal yang bermanfaat saja. Ibu-ibu masih ingat apa arti hijrah? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau ingin disebut hijrah, maka meninggalkan larangan Allah. Terkait dengan hal-hal yang bermanfaat, apa saja hal-hal yang bermanfaat? Hal yang bermanfaat itu ada dua. Yang pertama, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah, maka itu bermanfaat. Semua yang mampu mendekatkan kita kepada Allah maka itu bermanfaat. Bagaimana caranya? Yang pertama, hablum minallahnya diperbaiki. Yang mampu mendekatkan kita kepada Allah itu ada dua. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bukan hanya hablum minallah saja. Di antaranya tadi ya Bu ya, puasa, sholat malam ya Bu. Hajat kita sama Allah banyak banget. Banyak banget Bu. Ada yang pengen punya pasangan kan di sini ya. Ada yang pengen punya rumah, pengen punya kendaraan. Mungkin ada yang pengen juga
pergi haji bersama keluarga. Banyak ibu hajat kita sama Allah. Sampaikan. Manjalah sama Allah. Manja bu sama Allah. Minta sama Allah apa saja. Karena Allah itu maha kuasa, maha kaya. Kita terkadang datang ke manusia. Manusia itu tidak selamanya senang kalau kita minta. Ya bu. Contoh, saya punya air 2 gelas, ibu datang, Bu Fatia boleh minta airnya 1? Oh boleh, saya kasih, karena saya masih punya 1. Tapi kalau yang 1 lagi diminta, gimana Bu? Bu Fatia boleh nggak minta air 1 lagi? Saya minumnya yang mana? Gitu kan Bu? Karena kepemilikan saya terbatas. Kalau sama Allah, minta apapun kepemilikan Allah tidak terbatas. Minta ibu. Ini kan kita yang duduk di sini nih wajahnya bermasalah semuanya ini. Ya Bu ya, kita punya masalah semua. Semua orang hidup punya masalah. Agar apa Bu? Agar datang kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi kata Allah, wahai orang yang berselimut amanah, berselimut masalah, banyak pikiran, bangun, qumil laila illa qalila, sebentar kok bangun, sebentar gitu. Kenapa? Minta sama Allah semuanya. Bahkan diminta juga untuk memperbanyak baca Al-Quran. Warattilil qur'ana tartila. Kenapa? Kata Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwam qila. Bangun malam itu ngisi jiwanya lebih berat. Dan bacaan Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Ibu baca Quran di waktu malam tuh lebih berkesan ketimbang siang-siang. Siang-siang baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak nangis Bu, shadaqallahul azim. Cepet-cepet kita baca Qurannya. Tapi kalau malam anak tidur ya Bu ya. Atau urusan kita sudah selesai, coba baca Quran. Sehalaman boleh, 1 lembar boleh, 1 ain boleh, 1 ayat juga boleh, tapi kebangetan baca gitu. Kenapa? Karena Allah yang meminta kita. Selain puasa, sholat sunnah, baca Quran, perbanyak sedekah. Itu bermanfaat tuh Bu. Allah suka, Allah senang banget kalau kita memilih amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah menjadi bekal, itu bermanfaat. Terus kalau hablum minan nas bagaimana? Hubungan dengan manusia bagaimana? Tengok orang tua kita, tengok pasangan kita, tengok anak-anak kita. Kalau orang tua atau suami, dia wajib memberikan sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Kalau orang sibuk mencari nafkah untuk 3 hal ini bermanfaat Ibu. Keluarnya kita, biladullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kenapa kita diingatkan dengan bumi Allah luas? Agar kita tidak ada alasan untuk tidak menjemput rezeki. Bahkan di surat Al-Mulk dikatakan apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jadi ayatnya itu saya cek sebentar ayat berapa ya Bu. Yang jelas di surat Al-Mulk. Saya khawatir salah ayatnya. Biar sama-sama lihat di surat Al-Mulk. Baru kemarin saya lihat Bu, lupa lagi. Wa asirna qawlakum ajalu binahu liman batatu. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula, itu ayat ke 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Dia
Allah yang menciptakan bumi itu mudah dijelajahi. Bumi dihamparkan agar mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah. Ada yang menjadikan ayat ini dalil untuk traveling, buat jalan-jalan. Kan anak liburan sekolah nih Bu, ngajak anak jalan-jalan tuh ibadah. Niatnya apa? Melihat kebesaran Allah. Coba nak, lihat nak. Gunung menjulang tinggi, Allah ciptakan seindah ini. Kita ke pantai, Masya Allah. Nah, lihat pantai tak bertepi. Apa kata Rasulullah? Celupkan satu jarimu ke dalam air lautan. Lihat berapa banyak air yang nempel di jarimu. Itulah dunia. Sementara air lautan yang begitu luas itu negeri akhirat. Kita sibuk mikirin yang air nempel di mana? Di jari. Nanti kalau kita ke Ancol, nggak di endorse ya Bu sebetulnya sama Ancol. Kalau orang Jakarta kan paling dekat ke Ancol. Ibu lihat air laut, celupkan satu jari, lihat berapa yang nempel di jari kita. Banyak nggak Bu air yang nempel di jari? Enggak banyak, tapi kita sibuk sama air yang sedikit ini. Sampai lupa dengan air lautan yang akan mendampingi kita. Amal di hari kiamat itu Bu, negeri akhirat itu kekal. Tapi kita sibuk sama air yang setetes ini. Terus bagaimana? Jadikan air yang setetes ini jembatan ke negeri akhirat. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan primer. Tetapi jadikan tiga ini jembatan ke surga. Rumah berkah. Bagaimana biar berkah? Di dalamnya, di rumah penghuni itunya ya, penghuni rumahnya itu menjadikan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku surgaku bagaimana? Di rumah itu ada aktivitas surgawi, sholat, puasa kadang-kadang bareng, santunan, kita bikin anak-anak terlibat. Kenapa? Baiti jannati, kita bisa nyicil rumah, bisa KPR di dunia, kenapa enggak bisa KPR di negeri akhirat? Untuk negeri akhirat. Jadi niatan aktivitas di rumah itu untuk menyicil rumah di surga, begitu maksudnya. Boleh cari rumah, kendaraan silahkan. Di bumi Allah luas, punya kendaraan, biar kendaraan ini bisa dipakai untuk silaturahim. Kendaraan dipakai untuk ngantar kita ngaji. Saya salut sama ibu-ibu di sini, wah motornya keren, ngetril, terus ke pengajian. Gitu. Nanti ada lagi mobil yang ngantar teman-temannya, mau ikut ngaji enggak di JGC? Ayo naik mobil saya bareng. Nikmat kan Bu? Itu nanti semua yang numpang itu jadi saksi di hari kiamat. Makasih ya Mbak, saya udah dianterin ke pengajian. Enak Bu, mobil dipakai untuk ngantar anak ke pesantren, mobil dipakai untuk mencari nafkah yang halal, dan begitu seterusnya, itu bermanfaat semuanya. Jadi hablum minallah kita ada, hablum minannasnya juga sama-sama diperbaiki. Kenapa yang manfaat saja? Nyari musuh lebih gampang daripada nyari teman. Ya Bu, kita ngomong aja sembarangan, orang sakit hati jadi musuh kita. Nyari teman susah Bu. Susah, kalau teman untuk senang-senang banyak, ajak nongki-nongki, banyak yang ikut. Siapa yang mau ke mall, saya traktir, banyak yang ikut gak Bu? Banyak. Saya traktir yuk, yang mau ikut saya traktir, banyak banget Bu. Tapi ada yang mau ngaji enggak? Yang ikut banyak Bu? Sedikit. Mau ikut enggak? Enggak dulu kali ya. Gitu. Ya Allah, anak-anak lagi liburan, izin dulu ya kan bulan depan ada. Gitu. Ya Bu? Diajak ke pengajian harus di reminder dulu, diingatkan jangan lupa besok pengajian. Ngerumpi di reminder enggak Bu? Jangan lupa ya besok jadwal ngerumpi gitu Bu. Ada. Nyari musuh gampang, nyari sahabat atau nyari teman susah. Apalagi teman yang mengajak kepada surga. Ibu kalau punya teman kayak gini nih Bu nih, yang ngajak ke surga, pegang tangannya jangan dilepas. Susah nyari teman kayak gini. Punya tetangga ya Bu ya, ngajak ke surga. Punya teman ngajak ke surga, itu Masya Allah susah Ibu. Sedikit-sedikit ingat akhirat, sedikit-sedikit ingat akhirat. Memang capek ngikutinnya, tapi itu teman yang paling baik. Besok diumumin jangan lupa ke pengajiannya. Dia ikut ngaji. Jangan lupa bulan Muharram kita bikin santunan ya.
Kita diajak lagi sama dia ke surga. Ibu-ibu masjid kekurangan ini nih, itu nih. Tuh Masya Allah, dia yang ngingetin semuanya. Kita diajak ke surga terus asal kita mau. Tapi umumnya yang begini nih Bu, yang ikut sedikit kan Bu. Yang duduk di pengajian, zakat mal sama zakat mall, banyakan mana? Zakat mall. Ibu ke masjid bawa uang 5.000 saja udah tenang. Kotak jalan 5.000, cukup insya Allah. Kata ibu, cukuplah 5.000, cemplungin kita. Tapi ke mall bawa uang 5.000, ibu mau? Nggak berani. Makanya kalau ada orang, saya kalau ke masjid nggak biasa cuma bawa 5.000. Pengennya ada yang warnanya lain-lain lagi. Bagus Bu. Selama itu kotak diisi, geser, isi lagi, geser, masih bagus. Tapi kalau digeser, terus digeser, nggak diisi-isi Bu. Jangan. Kalau zakat mal atau sedekah, kita nyarinya yang paling kecil, yang paling besar. Ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ibu biasanya ngisi yang mana? 5.000. 10.000 ikhlas lebih baik daripada 5.000 tidak ikhlas. Udah kecil nggak ikhlas lagi. Ya, nih kotak jalan lagi ke sini. Ya, ke depan lagi nih kotak gitu ya. Minimal ada setiap hari ya Bu. Setiap hari ada yang kita sedekahkan dari harta kita, dari waktu kita, ya Bu ya. Kan sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi. Beda sama zakat. Kalau zakat itu materi bentuknya. Kalau sedekah itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Ibu tadi pagi-pagi saya lihat udah sedekah. Senyum kepada teman itu sedekah kan? Sedekah yang paling gampang itu senyum sama teman. Kalau dia nggak bisa senyum sama temannya itu pelit banget udah Bu. Kenapa? Itu sedekah paling gampang. Yang penting ada temannya. Jangan senyum sendirian. Terus nanti sedekah lagi, bantuin teman menyeberang. Nanti nyiapin sarapan keluarga. Sedekah semuanya Bu. Tapi yang paling bagus yang mana Bu? Harta juga, lisan juga, amal juga, itu sedekah. Jadi bukan hanya zikir saja, karena kata Rasulullah SAW apa Bu? Mengucapkan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Tapi bukan hanya yang dari lisan saja, materi pun kalau bisa disedekahkan. Sholat 2 rakaat setiap pagi itu sedekah kepada 360 sendi yang ada di tubuh kita. Maka setiap hari kita urut nih Bu, diurut jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Terus kira-kira manfaat atau tidak. Kalau masak manfaat nggak Bu? Manfaat. Memberi makan atau ngasih makan sama anak-anak. Apalagi masaknya sambil bacain sholawat. Aduh, itu makanan enak banget dimakannya. Yang penting bumbunya cukup. Kalau misalnya kita merasa apalagi ya, sore-sore sepertinya rapihin rumah. Itu manfaat Ibu. Kenapa orang kalau rumahnya rapi enak kan Bu? Ada vas bunganya, taplak mejanya, hordeng. Itu kan membuat mata orang lain menatapnya senang. Itu manfaat. Intinya sandang, pangan, papan. Itu yang primer itu mendatangkan manfaat. Berarti hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Hablum minannas siapa? Yang ada di rumah itu hablum minannasnya diperbaiki. Jangan sampai sama teman akrab bisa cipika-cipiki, sama ibundanya ndak akrab. Saya sering sekali mendengar curhatan para ibu. Ibu-ibu ini curhatnya apa? Bu Fathia, saya sedih deh Bu. Saya punya anak, bisa akrab dengan teman-temannya, bisa cium pipi kanan, pipi kiri kepada teman-temannya. Sementara sama saya enggak pernah. Saya ingin sekali dicium sama anak saya. Cium anak cium orang tua, agar ada kelekatan ya Bu ya. Jangan sampai ibu ini dibuat cemburu karena enggak pernah dicium sama putrinya. Teman-temannya diciumin, tapi ibunya enggak pernah dicium. Kenapa? Aktivis anaknya ini. Ada aktivis, ada aktebal.
Aktivis itu maksudnya banyak kegiatan, aktif, dia aktif. Nanti ada di bansos, di sungai, nanti di gunung, nanti di laut, di mana saja dia ada. Tapi hari-hari buat ibunya tidak ada. Ibunya sampai dibuat kangen sama dia. Nah, kan hari Minggu nak pengennya ibu kumpul sama kamu nak. Ini ada kegiatan lagi. Betul. Kita boleh beraktivitas. Tapi jangan lupa ibunda kita punya rasa rindu sama anaknya. Meluk ibu itu pahala itu. Bu, berangkat dulu ya. Cium tangannya. Suami juga begitu. Kadang-kadang ibunya semua pengajian didatengin. Hari buat sama suami nggak ada. Padahal ngobrol sama suami itu bermanfaat, Ibu. Ngobrol yang paling banyak pahalanya itu yang ngobrol sama suami dan anak-anak, sama keluarga itu Masya Allah. Jangan sampai kita arisan, kita ngaji kemana-mana, tapi ngobrol sama suami jarang. Ada yang bilang masalahnya Bu kalau ngobrol sama suami bawaannya perang terus. Berantem terus Bu, baru sebentar berantem. Itu kenapa? Saya bilang karena setannya bermain di situ. Cari obrolan yang kita nggak berantem. Itu memang setan tuh begitu. Setan tuh akan nyari cara bagaimana suami istri perang. Kakak adik berantem, gitu kan Bu? Itu dibuat oleh setan sedemikian rupa. Padahal pahalanya besar. Kayaknya sia-sia banget nih ngobrol sama suami sekian jam. Gak ada yang sia-sia kalau kita menggunakan waktu untuk keluarga. Makanya jalan-jalan sama keluarga, ngobrol sama keluarga, nemenin gitu Bu. Masya Allah. Ibu punya anak, punya cucu masih kecil-kecil. Terus ngajak mereka main, bikin mereka tertawa. Pahalanya seperti menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pahalanya Bu. Kalau kita ikhlas, kadang-kadang kita menganggap buang-buang waktu saja. Enggak ada yang buang-buang waktu kalau kita niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hati kita digantungkan untuk Allah, itu ibadah semua. Ini air putih, kalau minumnya sekadar menghilangkan haus ya sudah. Tapi ketika kita tahu, ya Allah, Masya Allah, Allah ngasih air putih sama kita. Minumnya pakai tangan kanan, baca bismillah. Kita niatkan untuk Allah, ibadah. Maka bernilai ibadah Ibu. Tidurnya kita, makannya kita, minumnya kita selama menggantungkan kepada Allah. Ingat Allah gitu. Cara tidur yang seperti Rasul bagaimana ya? Misalnya baca doa dan seterusnya. Itu ibadah-ibadah semuanya. Jadi bukan hanya yang sifatnya ritual ya Bu. Sholat, puasa dianggap ibadah. Hubungan dengan manusia pun jika digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka bernilai ibadah. Jadi manfaat itu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Ngajak anak sholat, kan mendekatkan dia kepada Allah kan Bu, itu manfaat. Kalau dunia bagaimana tadi urusannya sandang, pangan, papan, ngobrol bisnis, kerjaan, itu manfaat. Jadi bukan hanya hubungan dengan Allah saja tetapi hubungan dengan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap lisan kita dimintakan tanggung jawab. Gerakan kita, langkah kita dimintakan tanggung jawab. Mengikuti atau campur tangan dalam urusan orang lain yang tidak bermanfaat dimintakan tanggung jawab. Jadi banyak, mohon maaf, ibu-ibu yang terkadang mau ikut campur urusan orang. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana, jauh Bu, jauh. Deket pantai kesanaan lagi tuh Bu, ya Allah. Kalau urusan tetangga pengen ikut campur terus Bu. Emang dia begitu? Oh ya Allah, gak nyangka ya. Terus ya Allah gitu. Kenapa mau ikut campur? Urusan kita udah banyak banget. Urusan kita Bu, tanggung jawab kita udah banyak banget, ngapain ikut campur urusan orang? Capek. Fokus Bu, fokus sama tujuan hidup kita. Fokus aja. Kalau mikirin orang, capek. Kita saja urusan kita, anak-anak kita gitu kan Bu.
pengen ngaji juga, pengen ngajar juga, itu udah banyak banget, Bu. Maka hadis ini menyampaikan kepada kita, pesan kepada kita, tidak perlu ikut urusan orang lain yang tidak bermanfaat. Mertua ikut campur menantu, perang gak, Bu? Perang. Memang suamimu beliin apa? Perang. Tapi kalau mereka punya masalah, mereka mencari solusi, konsultasi kepada kita, terus kita memberikan solusi, itu bermanfaat. Tapi kalau kita nimbrung, kita ikut campur yang membuat mereka menjadi berkelahi, tidak bermanfaat. Yang paling paham tentang manfaat dan tidaknya, orang merasa nyaman gak kalau kita ikut campur. Nah itu. Orang gak merasa nyaman dengan kehadiran kita, itu gak bermanfaat. Tapi kalau orang nyaman, ya Allah syukur ada ibu, saya mau minta solusi Bu, gimana ya Bu, kalau itu berarti bermanfaat. Tapi kalau kita datang, ya dia datang, ya urusan tambah repot nih, nah itu kurang bermanfaat. Kenapa? Kehadiran kita tidak dikehendaki. Makanya dalam Al-Quran boleh tuh Bu, kalau ada tamu datang, kan izin dulu ya Bu, izin dulu, tuh salam dulu. Dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Terus Bu, sampai 3 ayat lah di situ, dari surat An-Nur. Di situ kalau misalnya tuan rumahnya tidak menghendaki, udah ngebel 3 kali tidak dibukakan, itu artinya pulang. Jangan ngebel ke-4, ke-5, ke-6, enggak boleh, cukup 3 kali saja. Ting tong, ini izin, dia dengar nggak ya, gitu. Tunggu sebentar, ting tong, dia mungkin lagi siap-siap pakai baju. Sekitar sholat lah 4 rakaat. Kalau memang kita datangnya waktu sholat, kira-kira dia sholat 4 rakaat. Biasanya kan kita zuhur atau asar ya Bu, datang. Ketiga nih, ting tong, kita tungguin, dia berkenan nggak kita datang. Kalau dia tidak berkenan, dia tidak bukakan pintu, ya sudah pulang, kata Allah. Pulang. Ini kita, ya Allah kemana sih ya Allah, ngintip. Ngapain mata ke dalam kalau disuruh izin? Nggak boleh mata ke dalam rumah orang yang bukan milik kita. Kita terkadang kreatif, dibukakan ngebel, nggak dibukakan pintu, kita langsung gini Bu. Oh ya Allah, rumahnya gede banget, ada sofa baru, diintip semuanya. Khawatir ada orang yang auratnya terbuka dan kita nggak layak melihatnya. Itu nggak bermanfaat, itu dilarang. Jadi ketika kita pulang, oh berarti tuan rumahnya tidak menghendaki kehadiran kita. Pulang gitu. Diatur sama Islam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh diatur Bu. Banyak hal-hal yang dimintakan tanggung jawab. Mau kemana hari ini? Mau ngapain hari ini? Catat tuh Bu, hari ini mau ngaji di JGC, terus makan misalnya, terus ngajak anak-anak ke gitu ya Bu ya, ke sebelah. Terus misalnya, oh ini manfaat nggak ya? Manfaat nggak ya? Mudah-mudahan manfaat. Pulang, kira-kira yang bermanfaat apa ya gitu. Capeknya kita itu pahalanya besar Ibu. Capek nuntut ilmu, capek ngurus suami, capek ngurus anak, itu pahalanya besar semua. Capek menebar kebaikan, capek mengajak kepada kebaikan, capek jihad, capek apalagi ya, ada 8 Bu. Hamil dan menyusui. Ibu kalau mau pahalanya besar tuh ibu hamil. Ada nggak di sini ibu hamil? Ibu hamil itu pahalanya besar. Karena ibu hamil itu puncaknya capek. Wahnan ala wahnin. Capek di atas capek, makanya pahalanya besar. Sesungguhnya ibu-ibu diberikan oleh Allah kesempatan masuk surganya gampang dan banyak. Namun sayangnya, apa kata Rasulullah? Sayangnya banyak perempuan yang di neraka. Yang pertama tidak bersyukur dengan kondisi suami, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya.
Maka hadis ini ketika kita ingin menjadi muslim yang baik, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi parameter bermanfaat tadi sudah ya Bu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia yang diniatkan untuk ibadah. Begitu juga untuk urusan sandang, pangan, papan, nyari nafkah untuk mendapatkan sandang, pangan, papan itu bermanfaat. Jadi jual beli itu bermanfaat. Kenapa? Karena kita menjemput rezeki, begitu ya Bu. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan hadis ini, kita akan dimintakan tanggung jawab semuanya. Waktu kita, lisan kita, amal kita akan dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilih aktivitas yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Terakhir apa Bu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka banget sama orang-orang yang berbuat baik, maka tebar kebaikan di mana saja. Ciri-ciri orang baik itu hadirnya disyukuri, kepergiannya ditangisi. Dan orang tidak baik hadirnya disesali. Ya Allah, dia jadi tetangga kita ya, astagfirullah. Hadirnya disesali, kepergiannya disyukuri. Alhamdulillah, akhirnya dia pergi juga. Na'udzubillah. Kita pengennya bagaimana? Hadirnya disyukuri. Kepergian kita ditangisi. Kita pindah rumah saja orang nangis misalnya. Kenapa? Ya nggak ada ibu lagi. Ibu padahal enak banget selama ibu di sini. Gini. Oh dia senang banget gitu Bu. Tapi kalau kita hadir, mereka nggak suka. Kita datang, mereka nggak suka. Khawatir kehadiran kita tidak diinginkan. Maka kita harus mengukur diri. Bahasa gampangnya harus tahu diri. Nih kira-kira bagaimana kehadiran kita, bagaimana pergaulan kita dan seterusnya. Kita sama-sama minta sama Allah ya Bu, ya Allah berikanlah kenikmatan hamba untuk selalu berdialog denganmu ya Allah. Minta ya Bu, sama-sama minta. Biar enak baca Quran, biar enak bangun malam. Ya Bu ya, biar enak duduk di majelis ilmu tuh minta Ibu, minta sama Allah. Kenapa Bu? Karena kita tahu sesuatu yang luar biasa itu kan terkadang susah untuk kita kerjakan. Memulai sesuatu itu susah ya Bu. Kita pernah dengar ada kalimat mukjizat, ada karomah, ada maunah gitu ya Bu. Mukjizat itu sesuatu amrun khariqun lil 'adah, extraordinary, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi namanya mukjizat. Ada amrun khariqun lil 'adah, ada sesuatu yang luar biasa itu yang diberikan kepada para wali namanya karomah. Nah, kita pengen banget diberikan sesuatu yang luar biasa sama Allah. Pengen banget dikasih sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Apa namanya? Namanya maunah, pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya diberikan pada saat kita punya masalah, kemudian dibantu, ditolong, bukan hanya itu. Ketika kita mudah melakukan amal soleh, itu pun pertolongan nih Bu. Dimudahkan duduk di sini, dimudahkan sholat malam, dimudahkan baca Quran, itu pertolongan. Memang kalau kita lagi ada ujian dikasih solusi, senang ya Bu. Kita belum sarapan, ya Allah belum sarapan, tiba-tiba tetangga tingtung, Bu ini ada nasi goreng gitu kan. Aha ini maunah, ini pertolongan. Ada rezeki dari arah yang tidak terduga. Itu kan yang Allah berikan Bu untuk orang-orang yang bertakwa kan demikian. Min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga, itu bentuk pertolongan Allah. Tetapi Allah itu tidak memberikan pertolongan kalau kita nggak deket kan Bu. Kalau kita deket sama Allah kan pertolongan Allah banyak gitu. Nah ketika kita mudah melakukan amal soleh, itu juga pertolongan dari Allah. Kita nggak mungkin duduk di sini kalau nggak dibantu sama Allah. Dengan izin Allah,
kita duduk di sini. Enaknya kalau anak-anak libur ngapain, Bu? Main kan sama anak-anak ya. Nak mau main kemana? Nak mau jalan kemana? Nak mau makan di mana? Itu enaknya begitu. Tapi nak mama ngaji dulu. Terus langkah kita dipermudah ke majelis ilmu, itu juga maunah namanya. Pertolongan. Jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan mempermudah hambanya melakukan kebaikan, baik yang direncanakan maupun tidak. Ibu semalam niatkan, saya mau ngaji besok di JGC gitu. Niatkan Bu, terus dipermudah niat kita. Karena Allah menghendaki kebaikan dari kita. Bahkan ada yang amal solehnya itu enggak kita niatkan Bu. Kita enggak niatin. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah kita. Misalnya ada yang minta pinjaman, atau kita lihat ada kakek-kakek jualan telur asin, itu kesian banget nih kakek. Kita beli telurnya, kita lebihkan, itu kan kebaikan yang tidak kita rencanakan. Itu akan Allah permudah kalau Allah nolong kita. Jadi ketika kita mudah melakukan amal soleh, itu pun maunah. Dan kita pengen banget dapat ini terus kan Bu. Setiap ada kebaikan Allah mudahkan, setiap ada pintu kebaikan Allah mudahkan. Pengen banget, tapi kan perlu minta sama Allah. Maka ingin sekali di tahun 1446 amal kita bertambah. Kesehatan kita, niat kita, minta sama Allah semuanya. Ya Allah, ingin 1446, ingin memasuki tahun baru nanti malam, pengennya begini, begini, begini. Niatkan ibu semuanya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa, terkadang doa akhir tahun, doa awal tahun. Kalau berdoa bebas ibu, silahkan minta apa saja sama Allah. Cuma terkadang kenapa ada doa awal tahun gitu ya Bu? Kenapa sih ada doa akhir tahun? Ulama ini mempermudah kita untuk berdoa. Kita kadang-kadang bingung, doa apa lagi ya? Kan gitu tuh Bu. Terus dipandu gitu. Ada yang ini aja nih baca doa awal tahun ini. Karena kita terkadang blank Bu, kosong. Minta apa ya? Kan gitu Bu. Terus ada yang mandu gitu. Ini aja nih baca doa ini. Nggak apa-apa, kalau doa kan bebas. Karena setiap orang kebutuhannya berbeda, maka doa bebas. Ud'uni astajib lakum. Minta apa saja kepada Allah. Kata Allah, minta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah. Jadi perbanyak doa, perdekat hubungan kita dengan Allah. Dan satu hal lagi, Allah suka banget sama orang-orang yang berbuat kebaikan dan menebar kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditolong oleh Allah untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, agar itu menjadi jembatan kita ke surga dan menjadi amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Demikian ibu-ibu soleha, nggak terasa jam 11:04. Ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi? Saya kembalikan lagi kepada MC, silahkan. Baik, terima kasih jazakillah khair kepada Ustazah atas ya. materi yang luar biasa hari ini ya ibu-ibu. Baik, ada yang mau bertanya Bu? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau tanya. Kita kan memang nggak semua orang bakal suka sama kita ya Ustazah. Saya mau tanya, misalkan memilih untuk memblokir seseorang, tujuannya cuma satu sih, buat hati kita tuh pengen tenang aja, gak usah lihat status dia, gak usah, supaya kita tuh positive thinking aja gitu loh. Walaupun kita nggak kepedean, dia misalnya bikin itu nyindir kita, itu sih urusan dia ya, saya mau nggak mau tahu. Cuma kalau dilihat dari cara dia, ya mungkin menyindir seseorang lah gitu ya. Nah tujuannya tuh cuma satu, kita lagi pengen belajar jadi baik dengan cara mengurangi lah ngelihat yang kayak gitu, baca-baca yang kayak gitu. Tujuannya cuma itu aja, nggak bertujuan menemukan tali silaturahmi. Kita nggak mendoakan dia yang buruk-buruk, nggak, tetap mendoakan dia yang terbaik gitu loh buat dia. Laki itu atau perempuan? Laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Gitu.
Gitu aja Ustazah, gimana maksudnya? Salahkah saya memilih jalan seperti itu untuk memblokir beliau gitu loh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak diblokir nggak apa-apa kan? Jadi gini Ibu, kalau kita berteman, orang ini nggak nyenengin banget gitu ya, nggak nyenengin banget. Tinggal kita nggak perlu lihat statusnya, nggak perlu lihat kita nomornya, nggak perlu lihat kondisinya, sudah. Kenapa nggak boleh diblokir? Khawatir even awalnya niatnya tidak ingin memutus hubungan silaturahim, tetapi kan kalau diblokir benar-benar dia nggak bisa silaturahim sama kita. Jadi kalau kita berteman itu sering saya sampaikan kita seperti pemain tinju. Pemain tinju kan kadang-kadang perlu mukul, kadang-kadang perlu ngeles. Nah berteman tuh begitu, kadang-kadang kita perlu mukul dalam artian mempengaruhi dia, mengajak dia untuk melakukan kebaikan. Yang paling tahu kita kuat atau tidaknya kan kita berani atau tidak. Kita kan pengen dapat poin juga di hadapan Allah. Nah pemain tinju kan gitu, kalau dia mukul dapat poin kan. Tapi kalau dia ternyata pukulannya lebih sering, sering banget nih, babak belur kita menghindar saja tanpa memblokirnya. Karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi nanti dia yang akan menolong kita saat kita kesulitan. Jadi memutus hubungan itu tidak dibolehkan. Tetapi menjaga jarak itu yang dibolehkan. Karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi dia yang akan membantu kita, boleh jadi dia yang akan merubah kita dan begitu seterusnya. Jadi menjaga jarak saja tanpa memblokir atau memutus hubungan. Demikian wallahu a'lam. Kenapa dorong-dorongan nih? Kayaknya ada bertiga-tigaan ini. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau nanya, perkenalkan nama saya Rizka. Apakah jika kita ada orang yang bertamu, tetapi kita tidak mengizinkan karena mungkin rumah kita lagi sedang berantakan atau mungkin kita kurang berkenan dengan tamu tersebut, bagaimana Ustazah caranya secara baik kita untuk menolaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya singgung ya surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat ke-24. Di mana kalau kita berkunjung itu dianjurkan izin, dianjurkan mengucapkan salam. Dan kalau kita tidak dibukakan pintu maka artinya pulanglah. Ayatnya oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau enggak ada seorang pun di rumah itu gitu ya, maka kamu jangan masuk. Wa in qila rji'u, nah wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau dikatakan kepada mereka pulanglah, maka pulang. Itu lebih baik. Jadi kalau misalnya kita berkunjung, ini kita sebagai tamu. Ketika tidak dibukakan pintu, itu kan artinya pulanglah gitu ya. Maka kata Allah, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau tuan rumahnya bilang pulang, kita pulang. Kenapa? Boleh jadi tuan rumahnya tidak menghendaki kehadiran kita. Boleh jadi tuan rumahnya sedang tidak enak badan. Boleh jadi tadi kayaknya belum tepat kalau dia datang ke rumah kita. Maka boleh kita tidak menerima tamu tersebut. Boleh. Hanya, nah ini, kalau kita perhatikan tamu tuh datang ngapain sih gitu ya. Pertama dia punya kebutuhan sama kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ketika seorang pria datang kepada beliau curhat tentang istrinya yang gak suka banget kalau ada tamu. Jadi kalau suaminya datang sama teman-temannya atau teman-teman suami datang dia gak suka. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu titip salam untuk istrimu. Perhatikan apa yang kami bawa saat kami datang dan perhatikan apa yang kami bawa saat kami pulang. Akhirnya berita ini disampaikan kepada istrinya. Rasulullah SAW berpesan, tolong perhatikan apa yang kami bawa waktu kami datang. Ditunggu tuh Rasulullah dengan para sahabat datang ke rumah tamu, ke rumah pria itu. Seakan-akan tamu itu datang membawa apa? Membawa daging, membawa buah, membawa makanan yang banyak.
Artinya tamu itu membawa rezeki. Ketika pulang, ternyata tamu itu seakan-akan membawa ular, membawa kalajengking, membawa racun, membawa musibah. Jadi kalau kita tahu betapa indahnya kehadiran tamu bisa menambah rezeki kita, Allah beri, Allah kasih. Tapi kalau kita menganggap ya dia nginep nih, ya lama nih gitu. Musibah nih, apalagi dia bawa koper, oh ya ini alamat lama nih gitu ya. Tergantung kalau kita menganggapnya musibah atau masalah, maka khawatir sama Allah di gitu. Karena kan Allah bersama prasangka kita. Karena Allah bersama prasangka kita. Tetapi di satu sisi kita boleh memilih. Boleh memilih, ini kayaknya tamu bikin masalah. Kita udah tahu, sudah pengalaman. Kalau dia datang kita pasti berantem sama suami. Kalau dia datang pasti bikin masalah lah. Terus kita tidak menghendaki kehadirannya. Boleh. Dia datang, ting tong, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam. Gitu. Kan menjawab salam hukumnya wajib. Gitu kan? Kalau dia mengucapkan salam wajib dijawab. Tapi gak usah keras-keras, nanti ketahuan kita ada di dalam. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Ibu ting tong, boleh nggak? Boleh. Karena kadang-kadang ada tamu yang tidak kita kehendaki kehadirannya. Atau malah suami bilang, Bu, saya mau keluar kota, jangan ada tamu masuk ke sini. Oh suami kalau udah ngelarang, nggak boleh tuh Bu. Suami nggak suka sama teman kita, saya nggak suka. Setiap dia datang pasti kita berantem. Jangan masukkan dia ke rumah ini, nggak boleh tuh Bu. Misalnya ayah tidak redho kalau dia masuk ke sini, nggak boleh tuh Bu. Teman kamu tuh selalu bikin masalah, jangan izinkan dia masuk lagi. Maka kita tidak boleh mengizinkan dia masuk. Kalau mau ketemu bagaimana? Di tempat lain, jangan di rumah kita. Taat kepada suami hukumnya wajib. Maka demikian Allah mengatur kalau kita jadi tuan rumah atau kita yang datang ke rumah seseorang, diatur sama Allah. Agar kita merasa nyaman, agar kita masing-masing merasa tidak tertekan dan begitu seterusnya. Demikian wallahu alam. Baik Ibu-ibu solehah, saya rasa cukup sekian. Gak ada pertanyaan lagi kan? Oh ada satu lagi, di mana? Ada satu lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tamu mana saja yang diperbolehkan oleh istri untuk diterima? Bagaimana? Maksudnya kita kan istri nih ya, misalnya ada kategori nggak maksudnya untuk menerima tamu gitu ya, yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan gitu. Karena saya waktu itu pernah main ke rumah temen, tapi istrinya itu nggak menyediakan makanan minum, tapi suaminya gitu Bu saja. Jadi dia nggak ikut ngobrol bareng-bareng gitu Bu saja, jadi hanya suaminya aja gitu. Apa memang ada kriterianya gitu, maksudnya yang diperbolehkan sama istri gitu? Pertanyaan saya, ketika suaminya yang menerima, berarti ibu berdua-duaan dengan suami? Enggak, sama teman-teman gitu maksudnya. Kita sama teman-teman karena memang ada urusan gitu kan, mau ada acara gitu. Jadi kita datang, tapi ada laki-laki, ada perempuan gitu maksudnya, karena memang ada acara. Tapi suami istrinya itu enggak ikut. Karena barang. Jadi yang menyediakan. Karena apa? Enggak tahu juga. Tapi udah izin sama istrinya? Enggak tahu juga, saya baru datang itu aja sih sekali gitu Bu saja. Kan ada istiqnas itu izin. Izin itu bisa ngebel, bisa WA, bisa telepon, izin dulu. Halo, assalamualaikum, saya mau datang ke rumah jam sekian, kira-kira bisa nggak? Itu istiqnas. Oh kitanya gitu, tamunya maksudnya? Iya. Udah gitu. Tapi istrinya nggak ikut nimbrung, jadi juga nggak menyediakan. Izinnya ke siapa? Tergantung. Izinnya ke suaminya. Nah, kalau izinnya ke suami ya sudah, kan suami udah nyambut. Ya kan? Izinnya ke suami kan? Enggak, gini Bu saja, apa memang kalau istri itu enggak diperbolehkan untuk menerima tamu. Jadi kalau kayak urusan untuk dari yang laki-laki ya gitu, teman-teman laki-laki atau saudara jauh dari laki-laki gitu, apa ada gini. Maaf ya Bu, ini pertanyaannya karena nggak fokus, jadi saya jawabnya nggak fokus. Gini,
Ketika kita datang ke rumah seseorang, kita izinnya sama siapa? Kalau izinnya sama suami, kemudian suami yang menemani, istri nggak menemani nggak berdosa. Karena boleh jadi kan ibu tamu suaminya. Gitu kan? Contoh misalnya, suami kita kan punya teman-teman SMU, punya teman-teman di kuliahan. Misalnya ya, terus teman-teman suami bilang, kita rombongan mau datang nih ke rumah. Misalnya gitu, berarti kan izinnya ke suaminya. Terus suaminya udah nyambut, ya nggak apa-apa. Karena teman-teman suami, rombongan datang, suami nyambut, ya sudah kan, berarti suaminya yang menerima. Tapi kalau misalnya izinnya sama istrinya udah oke, tiba-tiba dia nggak menemani, berbeda. Jadi tergantung kan masing-masing punya tamu. Kita punya tamu, suami punya tamu. Kadang-kadang tamunya suami, gitu ya, kadang-kadang tamunya suami menghendaki istrinya nggak tahu. Bisa dipahami. Ini tamunya suami kan kita nggak datang ya nggak apa-apa. Karena khawatir, ya udahlah itu kan teman-teman suami. Saya nggak terlibat, nggak apa-apa kan gitu. Nggak berdosa dia. Karena memang tamunya suami. Sama halnya misalnya tamunya kita, tamunya saya. Teman-teman saya datang ke rumah. Terus suami nggak nemuin, nggak apa-apa kan karena itu tamunya saya. Begitu, jadi tamunya siapa dulu gitu. Kalau misalnya tamu saya, Bu Fathia saya mau datang nih rombongan sama teman-teman SMU, boleh nggak? Oh boleh, datang kan karena saya yang menerima, sudah diterima berarti, nggak dosa. Karena kan saya yang menerima, oh boleh silahkan datang karena teman-teman saya, maka suami berpikir, oh sudah teman-teman saya, kalau nggak menemui ya nggak apa-apa karena itu tamu-tamu saya. Sama begitu pula sebaliknya kalau suami merasa kalau istrinya nimbrung malah nggak nyaman dia. Ini kan teman-teman SMP-nya atau SMU-nya. Kalau ada istrinya mungkin malah dia nggak nyaman. Jadi nggak apa-apa. Siapa yang menerima tamu dia yang menemani udah cukup insya Allah. Demikian. Jadi kalau suaminya yang menerima, dia yang menjamu, dia yang bagus kan gitu. Dia udah menerima kita jangan menuntut lagi anaknya harus menemui kita, istrinya harus menemui kita, enggak juga begitu. Karena masing-masing punya kegiatan gitu ya, masing-masing punya urusan yang mungkin suaminya nggak tahu begitu. Jadi kita nggak boleh suuzon juga ya, kenapa istrinya nggak ikut. Kalau kita malah mikirnya gini Bu saja, mungkin kayaknya sih teman saya itu menjaga istrinya supaya maksudnya kan banyak juga yang bukan mahramnya gitu ya. Pertanyaannya jadi saya nggak dengar. Enggak maksudnya menjaga, kayaknya kita berpikir kayak menjaga gitu istrinya karena kan banyak juga yang bukan mahramnya gitu. Jadi kayaknya khusus kalau di luar dari keluarga dia nggak diperbolehkan menerima gitu. Kalau memang suaminya tidak mengizinkan dia nurut, pahala kan buat istrinya. Bisa jadi kan, Bunda nanti teman-temanku datang, Bunda nggak usah keluar ya. Bisa jadi kan, akhirnya istri nggak keluar, taat kan berarti dia sama suaminya, nggak apa-apa kan gitu. Bun nanti temanku datang, Bunda nggak usah keluar ya, biar ayah saja yang menemani yang ini. Bunda nggak usah keluar kan, boleh jadi begitu kan. Sehingga bundanya tidak keluar. Justru perempuan ini baik karena suaminya melarang dia untuk keluar, baik kan. Jadi kita keluar itu harus husnuzon. Ke dalam harus ikhlas. Jadi positive thinking. Oh boleh jadi istrinya nggak keluar karena suaminya tidak mengizinkan. Boleh jadi istrinya tidak keluar karena ada urusan atau ada kegiatan di tempat lain. Boleh jadi begitu. Yang penting kita dan teman-teman kan sudah dijamu oleh suaminya. Karena kita sebagai tamu suaminya. Misalnya tadi reuni, suaminya yang menjamu. Udah cukup insya Allah. Demikian ya, jadi husnuzon tetap didahulukan. Baik Ibu-Ibu Soleha, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi 2 bulan. Bulan depan ya. 2 bulan bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesempurnaan milik Allah saja. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.